harus tahan banting dan tidak boleh cengeng. Mau usaha, wah nggak ada duit. Dikasih duit, usaha apa ya? Dikasih tunjuk usahanya, wah gimana pemasarannya? Kalau orang kayak gitu mati aja dah udah. Assalamualaikum teman-teman semua, semoga sehat dan sukses selalu ya. Selamat datang di channel Risnaldi Kurnia Putra Channel. Pada video kali ini saya ingin mengajak teman-teman semua untuk menyimak nasihat dan motivasi bisnis dari sang legend maestro bisnis Bob Sadino. Siapa sih yang tidak tahu nama besar Bob Sadino? Seorang pebisnis sukses yang gaya berpakaiannya senantiasa nyentrik. Beliau senantiasa identik dengan kemeja dan celana pendeknya. Bahkan ketika diundang ke istana presiden pun, beliau tetap bergaya pakaian seperti itu. Bob Sadino bukanlah merupakan nama asli. Beliau nama aslinya adalah Bambang Utari Sadino. Kata Bob merupakan singkatan dari bukan orang biasa. Bob Sadino adalah seorang pengusaha dengan kepribadian yang sangat low profile. Beliau adalah orang yang sangat sederhana dan rendah hati. Ketika disebut sebagai pebisnis yang sukses, beliau tidak terlalu suka dengan gelar tersebut. Beliau malah bertanya sebenarnya, apa sih sukses itu? Bob Sadino lebih nyaman disebut sebagai orang yang mandiri yang tidak tergantung kepada siapapun. Kata motivasi Bob Sadino bisa dijadikan inspirasi untuk sukses. Bahkan kata-kata Bob Sadino dijadikan pedoman oleh banyak pengusaha. Baik pengusaha yang baru merintis maupun yang telah berpengalaman, menjadikannya sebagai panutan. Para pengusaha atau pebisnis banyak yang mengagumi sosok beliau, terutama dengan berbagai kata-kata yang memotivasi. Bob Sadino kerap kali mengisi seminar untuk para pengusaha sebagai seorang motivator ulung. Kata motivasi Bob Sadino tentang usaha seringkali membandingkan antara orang yang pintar dan orang goblok. Kata-katanya yang tegas, keras, lugas, dan tidak berbelit-belit, sehingga disukai banyak orang. Tidak heran banyak yang mengidolakan pengusaha yang satu ini. Berikut ini beberapa kata motivasi Bob Sadino. Berhenti membuat rencana, melangkahlah. Banyak orang tanya, bisnis apa yang bagus? Jawabnya, bisnis yang bagus adalah bisnis yang dibuka, bukan yang ditanyakan terus. Kegagalan adalah bumbu kehidupan. Kegagalan membuat kita bisa menjadi manusia yang tangguh. Kemauan harus dilandasi dengan tekad yang bulat dan harus berani dalam mengambil peluang yang ada. Orang goblok itu gak banyak mikir, yang penting melangkah. Orang pintar kebanyakan mikir, akibatnya tidak pernah melangkah. Orang pintar maunya cepat berhasil, padahal semua orang tahu itu impossible. Orang goblok cuma punya satu harapan, yaitu hari ini bisa makan. Orang pintar sering menganggap remeh kata fokus. Buat dia melakukan banyak hal lebih mengasihkan. Sementara orang goblok tidak punya kegiatan lain kecuali fokus pada bisnisnya. Orang pintar merasa gengsi ketika gagal di satu bidang, sehingga langsung beralih ke bidang lain ketika menghadapi hambatan. Orang bodoh seringkali tidak punya pilihan kecuali mengalahkan hambatan tersebut. Kamu ini bangun pagi, mandi, pamit kerja, pakai seragam, kaki dibungkus sepatu, berangkat pagi, pulang malam, bayaran gak seberapa, kerja apa dikerjain? Orang pintar berpikir, aku pasti bisa mengerjakan semuanya. Sedangkan orang bodoh menganggap dirinya punya banyak keterbatasan, sehingga harus dibantu orang lain. Orang pintar kebanyakan ide, dan akhirnya tidak ada satupun yang jadi kenyataan. Orang goblok cuma punya satu ide, dan itu jadi kenyataan. Orang pintar menganggap sudah mengetahui banyak hal, tetapi seringkali melupakan penjualan. Orang bodoh berpikir simpel, yang penting produknya terjual. Yang beneran punya, gak akan banyak bicara seperti mereka yang berlagak sok punya.
Jadikanlah keluarga sebagai motivator dan supporter pada saat baru memulai menjalankan bisnis maupun ketika bisnis semakin menguras waktu dan tenaga. Setiap bertemu dengan orang baru, saya selalu mengosongkan gelas saya terlebih dahulu. Kebanyakan orang merasa sukses itu adalah hasil jerih payah diri sendiri, tanpa campur tangan Tuhan. Mengingat Tuhan adalah sebagai ibadah vertikal dan menolong sesama sebagai ibadah horizontal. Ilmu memang berserakan di mana-mana, di seluruh muka bumi ini, jauh lebih banyak dibanding yang ada dalam gedung sekolah atau kampus. Bahkan seekor ayam pun bisa memberikan ilmu dan inspirasi yang sangat berharga. Banyak orang bodoh yang banyak mengandalkan semangat dan kerja keras, plus sedikit kerja cerdas, menjadikannya sukses dalam berbisnis. Di sisi lain, kebanyakan orang pintar malas untuk bekerja keras dan sok cerdas. Orang goblok sulit dapat pekerjaan. Akhirnya buka usaha sendiri. Saat bisnisnya berkembang, orang goblok mempekerjakan orang pintar. Orang pintar belajar keras untuk melamar pekerjaan. Orang goblok itu berjuang keras untuk sukses agar bisa bayar pelamar kerja. Rencana itu cuma berlaku buat mereka yang belajar manajemen dari A, B, C, D, sampai Z. Padahal dalam bisnis tidak ada yang seperti itu. Bisnis tidak mungkin lurus dan runut saja. Tapi sayangnya di sekolah kita sudah terlalu sering diajarkan bikin rencana. Padahal rencana itu racun bencana. Banyak orang bilang saya orang gila. Hingga akhirnya mereka dapat melihat kesuksesan saya karena hasil kegilaan saya. Kemauan harus dilandasi dengan tekad yang kuat dan harus berani dalam mengambil peluang yang ada. Urutan kerja diurut berdasarkan prioritas sehingga tidak ada pekerjaan menumpuk di akhir-akhir. Orang pintar beranggapan untuk berbisnis perlu tingkat pendidikan tertentu. Orang goblok berpikir dia pun bisa berbisnis. Semakin goblok seseorang akan kian banyak ilmu yang diperolehnya. Saya menggoblokkan diri sendiri sebelum menggoblokkan orang lain. Setinggi apapun pangkat yang Anda miliki, Anda tetaplah karyawan. Sekecil apapun usaha Anda adalah bosnya. Bisnis itu hanya modal dengkul. Bahkan jika Anda tidak punya dengkul, pinjamlah dengkul orang lain. Tidak bekerja setengah-setengah. Apabila telah memulai usaha, maka kerjakanlah dengan serius. Jangan sampai berhenti di tengah jalan, karena akan menyia-nyiakan harta, tenaga, waktu yang telah kita kerahkan untuk memulai bisnis. Dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang dalam segala aktivitas kita, maka akan bernilai ibadah. Orang pintar berlogika sehingga bermimpi sesuatu yang secara logika bisa dicapai. Orang goblok tidak peduli dengan logika, yang penting dia bermimpi sesuatu yang sangat besar, bahkan sesuatu yang tidak mungkin dicapai menurut orang lain. Saya bisnis itu cari rugi. Ketika rugi, saya semangat, dan jika untung bertambah, rasa syukur saya. Saya tidak mau pengalaman dan pengetahuan yang saya miliki terkubur bersama tubuh saya ketika mati kelak. Orang pintar yang hebat dalam analisis sangat mungkin berpikir negatif tentang sebuah bisnis, karena informasi yang berhasil dikumpulkannya sangat banyak. Sedangkan orang yang goblok tidak sempat berpikir, karena harus segera berbisnis. Orang pintar mikir ribuan mil, jadi terasa berat. Saya enggak, cuma melangkah saja, ngapain mikir, kan cuma selangkah. Itulah teman-teman, motivasi-motivasi yang diutarakan Bob Sadino mengenai bisnis dan dunia usaha. Semoga itu semua menjadi inspirasi untuk kita semua dalam menjalankan suatu bisnis. Ingat, tidak ada bisnis yang bagus dan yang jelek, tetapi yang ada adalah bisnis yang baik dan yang langsung dibuka dan tidak ditanya-tanyakan kembali. Sukses selalu ya teman-teman, semoga apa yang teman-teman cita-citakan kelak terkabulkan. Amin.